Selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya dalam Mutiara Pagi pada kesempatan ini. Dalam Mutiara Pagi kita ini, saya akan membawakan renungan yang berjudul Menjadi Pewarta yang Jujur, yang mana renungan ini didasarkan pada Injil Yohanes bab 3 ayat 31 sampai 36. Mari kita menyiapkan hati kita mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Murah dan Maha Rahim, pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas perlindungan yang Engkau berikan kepada kami. Engkau telah menjaga kami dalam istirahat malam, sehingga kami dapat beristirahat dengan aman, dan pada pagi hari ini kami dapat bangun dalam keadaan sehat. Kami hendak mengawali kegiatan kami pada hari ini dengan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Kiranya ya Tuhan, Engkau datang menyertai kami, hadir bersama kami, membuka hati dan budi kami, membantu kami memahami sabda-Mu, sehingga kami dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan Roh-Nya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi Anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita selalu mewartakan segala sesuatu yang kita saksikan atau yang kita dengar. Kita akan bercerita dengan menarik sehingga setiap orang selalu berusaha untuk mendengarkannya. Apalagi
kalau cerita itu merupakan cerita yang menarik. Bukan tidak mungkin bahwa apa yang kita ceritakan kemudian akan diceritakan lagi sehingga sudah tidak menjadi rahasia lagi. Pada zaman dahulu, para leluhur kita selalu mewariskan nilai-nilai budaya melalui tutur kata dan perbuatan. Pewarisan ini berlanjut kepada setiap generasi agar budaya dan adat istiadat tidak punah. Ini merupakan suatu bentuk pewartaan yang telah dilakukan oleh para leluhur kita dan juga yang mungkin sedang kita lakukan pada saat ini. Bacaan Injil yang kita dengar pada hari ini mengisahkan kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Yesus. Jika kita membacanya secara lengkap, kisah ini berawal dari perselisihan antara murid-murid Yohanes dan orang-orang Yahudi tentang penyucian. Barangkali murid-murid Yohanes merasa kurang puas karena mereka mengetahui bahwa Yesus juga membaptis di tanah Yudea. Mereka berpikir bahwa tugas untuk membaptis hanya diberikan kepada Yohanes Pembaptis, guru mereka, karena dia mula-mula membaptis banyak orang di Sungai Yordan. Mendengar permasalahan itu, Yohanes Pembaptis memberikan kesaksian tentang Yesus. Yohanes Pembaptis menegaskan bahwa Yesus adalah anak Allah. Allah telah memberikan segala sesuatu kepada Yesus. Jika kita tidak mendengarkan kesaksian Yesus, hal itu menunjukkan bahwa kita tidak bersedia mendengarkan Allah. Yesus datang dari surga dan bersaksi tentang surga. Namun, Yohanes Pembaptis menegaskan bahwa banyak orang yang tidak mau mendengarkan Yesus. Hal ini terjadi karena mereka tidak percaya kepada Yesus. Kita dapat membaca dan merenungkannya di dalam kisah Injil. Banyak orang, terutama para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, yang tidak percaya kepada Yesus. Yesus sangat dibenci mereka karena kehadirannya membuat masyarakat berbalik. Orang-orang Yahudi, secara khusus orang-orang kecil, lebih senang mendengarkan Yesus karena ia mengajar dengan penuh kuasa dan kelemah lembutan. Inti dari pengajaran Yesus adalah cinta kasih Allah dan keselamatan. Yesus menawarkan keselamatan yang merupakan jaminan hidup kita. Yesus menunjukkan kepada kita bagaimana menjadi guru sejati, guru yang senantiasa mencintai semua orang. Yesus tidak memberikan beban, tetapi malah mengangkat beban dari pundak kita. Yohanes Pembaptis juga bersaksi bahwa siapa yang tidak percaya kepada Yesus tidak akan memperoleh hidup yang kekal. Yesus adalah sumber kehidupan kita. Yesus sendiri menegaskan bahwa ia adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Siapa yang tidak taat kepada Anak Allah akan mendapatkan hukuman dan tidak memiliki kehidupan kekal. Yohanes Pembaptis menegaskan bahwa sikap tidak taat yang kita tunjukkan
merupakan suatu bentuk penolakan terhadap Yesus. Tidak taat berarti juga tidak percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Kepada para muridnya, Yesus pernah menegaskan bahwa akan datang saatnya ketika banyak orang tidak percaya lagi kepada Yesus dan para murid akan mendapatkan penganiayaan karena mewartakan Yesus sebagai anak Allah yang hidup, yang telah bangkit dari antara orang mati. Ketaatan kepada Yesus menunjukkan iman yang hidup sebagai seorang murid Kristus. Bahwa kita beriman kepada Yesus dan mempercayainya dengan sungguh-sungguh. Ketaatan dan iman merupakan dua hal yang saling mengandaikan. Kisah kesaksian Yohanes Pembaptis tentang Yesus juga ditulis oleh ketiga Injil sinoptik lainnya. Di dalam Injil Lukas bab 3 ayat 1 sampai 18 diceritakan bahwa Yohanes Pembaptis bersaksi tentang Yesus ketika ia sedang membaptis banyak orang di Sungai Yordan. Banyak orang yang berharap bahwa Yohanes Pembaptis adalah Mesias yang dijanjikan Allah. Namun, Yohanes Pembaptis menegaskan bahwa dirinya hanyalah seorang utusan yang bertugas untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus Kristus. Jika ia mau, Yohanes dapat mengatakan bahwa dia adalah Mesias. Namun, ia sadar diri. Ia hanyalah utusan yang mempersiapkan kedatangan Yesus. Yohanes Pembaptis memberi kesaksian yang benar bahwa Yesus adalah anak Allah yang datang untuk menyelamatkan manusia. Apa yang diwartakan Yesus berasal dari Bapa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kesaksian yang diberikan oleh Yohanes Pembaptis tentang Yesus menunjukkan kepada kita bagaimana seharusnya kita bersikap jujur kepada orang lain. Yohanes Pembaptis secara tidak langsung mengaplikasikan salah satu perintah dari 10 perintah Allah, yakni jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu. Jauh sebelum kesaksian Yohanes Pembaptis yang jujur ini, Allah telah lebih dahulu menurunkan hukum untuk selalu bersikap jujur. Allah sangat menghendaki agar umat Israel, bangsa pilihan itu, dan juga kita semua harus bersikap jujur. Yohanes Pembaptis mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita bersikap jujur di dalam kehidupan kita. Dalam kenyataannya, banyak dari antara kita seringkali tidak bersikap jujur. Di dunia maya misalnya, kita menemukan banyak sekali berita hoaks yang menyesatkan masyarakat. Bahkan ada yang mempercayai berita bohong tersebut. Ada orang yang melakukan penipuan online guna mendapatkan keuntungan dari orang lain. Bahkan ada juga orang yang memberikan kesaksian palsu dalam sebuah persidangan. Belum lagi kasus-kasus korupsi dan penggelapan yang dilakukan oleh segelintir orang yang serakah.
Demi memperoleh keuntungan pribadi, mereka menjadi serakah dan menggunakan segala cara. Kita hidup dalam kenyataan bahwa dunia sedang mengalami penderitaan karena ketidakjujuran umat manusia. Kita menjadi tidak jujur demi meraih keuntungan diri atau luput dari sebuah masalah yang kita timbulkan sendiri. Ketika kita tidak jujur, kita serentak tidak menunjukkan ketaatan kepada kebenaran. Kita menjadi hamba dosa yang selalu berjuang untuk menjauhi, bahkan memusnahkan kebenaran di dalam kehidupan ini. Inilah yang terjadi dengan kehidupan kita sekarang. Banyak pihak berusaha memutarbalikkan kebenaran atau mewartakan kehendak mereka sebagai suatu kebenaran yang harus dipercayai. Inilah yang terjadi, barangkali juga dialami oleh negara kita. Banyak orang yang digiring oleh opini sempit sehingga mudah dipengaruhi oleh orang-orang yang dianggap lebih berkuasa. Kita juga terkadang tidak bekerja dengan jujur. Ada orang yang bekerja jika ada atasan atau ada keuntungan lebih. Banyak orang yang tidak bekerja dengan tulus dan hanya mengharapkan sesuatu yang gampang saja. Banyak waktu dihabiskan untuk hal-hal yang tidak berguna. Pertanyaannya, apakah kita semua bagian dari semua itu? Ataukah kita selalu berusaha untuk hidup jujur? Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui bacaan Injil hari ini, Yohanes Pembaptis mengajak kita untuk berani menjadi saksi kebenaran. Sebagai murid Kristus, kita dituntut untuk selalu mewartakan kebenaran melalui tutur kata dan tingkah laku kita setiap hari. Inilah pewartaan yang sejati yang dapat kita lakukan, yakni dengan menghidupi kebenaran itu sendiri dan mewujud nyatakan di dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan kebenaran, kita juga serentak menjadi pewarta kebenaran kepada orang lain. Manusia memang diberikan kehendak bebas untuk memilih. Namun, pewartaan Injil menuntut kita sebagai murid Kristus untuk hidup seturut kehendak Allah, yakni hidup di dalam kebenaran. Di hadapan Allah, kita semua diarahkan untuk senantiasa hidup jujur dan melakukan kebenaran. Marilah kita menjadi pewarta yang jujur, yang senantiasa mewartakan kebenaran di dalam hidup kita. Kita meneladani Yohanes Pembaptis yang mewartakan dengan sikap jujur. Amin. Demikian renungan yang dapat saya bawakan. Mari kita menutup kegiatan kita dengan berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah mengutus Yohanes Pembaptis untuk mewartakan kejujuran kepada kami. Kami mohon kepadamu, berilah kepada kami kekuatan untuk selalu bersikap jujur, apapun masalahnya dan situasinya. Semoga kami selalu menjadi pewarta yang terus menunjukkan kejujuran kepada sesama kami melalui perbuatan dan tingkah laku kami. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa
dan Putra, dan Roh Kudus. Amin.